Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-mukarramun, ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para remaja baik putra maupun putri, wabil khusus Al-Habib Mustafa Al-Attas, Al-Ustadz Damanhuri, Al-Ustadz Nasir, dan seluruh asatidz, terutama sahibul bait Bapak Al-Hajj Faisal sekeluarga, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengumpulkan kita semua untuk bersama-sama membaca salawat, qasidah, burdah, bersama-sama membaca ratibul haddad. Mudah-mudahan pembacaan burdah kita, ratib haddad kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, problem kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bacaan kitab Tadhkirul Mustafa sampai pada qaulul muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Fa idza alimtum dzalika ayyuhal ikhwan wal aulad fa'lamu annahu jalla wa ala ma'akum aina ma kuntum, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama, wa ya'lamu sirra wa akhfa, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Fa idza alimtum dzalik ayyuhal ikhwan wal aulad, apabila kalian telah mengetahui hal itu, wahai mengetahui apa? Mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung. Mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu tinggal berfirman kun fayakun. Allah mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka hal itu pun terjadi. Dan kita telah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamainya sesuatu apapun. Kita sudah mengetahui itu semua dalam pertemuan kita satu bulan lalu. Maka kalau kita sudah mengetahui itu semua, apalagi yang harus kita ketahui? Masih banyak sebenarnya. Di antaranya fa'lamu annahu jalla, ketahuilah bahwasanya Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, ma'akum, bersama kalian terus, bersama anda terus, aina ma kuntum, dimanapun anda semua berada. Nah, ini harus masuk dalam hati kita. Kita harus berusaha untuk selalu ingat ini. Ingat terus gak mungkin bisa, karena manusia memang berupa lupa. Jadi lupa itu karunia. Tapi kalau lupa terus itu baru kekurangan. Pura-pura lupa itu dusta. Jadi lupa ini ada 3. Lupa memang lupa, itu karunia. Lupa terus itu baru kekurangan.
Pura-pura lupa, munafik. Kurang ajar. Apa fungsi lupa? Banyak sekali. Fungsi lupa itu diantaranya untuk membersihkan memori otak kita. Orang kalau nggak punya lupa, susah hidupnya. Bisa dibayangkan? Nggak bisa dibayangkan. Lihat orang tabrakan, patah kakinya, sejam udah lupa. Keluarganya meninggal, nangis sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu lupa. Utang juga di antara fungsinya lupa. Begitu juga akhirnya kita butuh pengingat, karena kita oleh Allah diberi karunia berupa lupa, maka Allah pun sudah menyiapkan pengingat kita. Apa pengingatnya? Di antaranya adalah Al-Qur'an. Sabda Nabi SAW. Lupa akhirnya lupa Allah, akhirnya lupa akhirat, diingatkan kembali tentang Allah, diingatkan kembali tentang akhirat, diingatkan kembali tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita mesti sering berusaha mengingat dan sering dengarkan pengingat. Dari mana pengingatnya? Ya dari majelis-majelis seperti ini. Apa yang harus kita dengarkan, apa yang harus kita selalu berusaha mengingatnya, yaitu annahu ma'akum ainama kuntum, bahwasannya Allah bersama kita dimanapun kita berada. Kalau ini ada di hati kita, merasuk dalam lubuk hati kita yang paling dalam, insya Allah hidup kita beres. Insya Allah hidup kita beres. Mau bohong, ingat Allah bersama saya, nggak jadi bohong akhirnya. Mau ghibah, ingat Allah bersama saya, nggak jadi ghibah. Subuh gerimis, mau nggak bangun, ingat Allah bersama saya, nggak jadi bablas tidurnya. Akhirnya jadi sholat subuh gitu. Tapi kalau kita lupa, tidur lagi, masih ngantuk, tidur lagi, itu berarti kita lagi lupa bahwa asalnya Allah bersama kita. Makanya kita harus selalu ingat gitu, sampai untuk mengingat tentang hal itu. Para sahabat, para ulama itu punya cara sendiri-sendiri. Di antaranya sahabat Umar. Sahabat Umar itu sampai mengukir di cincinnya sendiri. Apa ukirannya? Beliau menulis di cincinnya sendiri, tulisannya gafa bil mauti wa'idhon ya Umar. Cukup mati itu sebagai nasihat wahai Umar. Ketika sahabat Umar semangat ibadahnya menurun, langsung lihat tulisan itu, ingat mati sebagai nasihat. Sebentar lagi saya mati, sebentar lagi saya mati, sebentar lagi saya mati. Akhirnya semangat lagi ibadahnya. Ada satu ulama lebih ekstrim dari itu. Kalau mau ditiru nggak apa-apa. Jadi di kamarnya gali kuburan sendiri. Gali kuburan, dikasih batu nisan di atasnya. Ketika mulai datang lupanya itu, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul, lupa kepada akhirat, mulai turun semangatnya melihat kuburannya. Makanya mati di sini. Kok masih belum semangat? Nyemplung ke kuburan, ditutup sendiri. Gelap juga kuburan. Nah, ini pengingat itu macam-macam. Hadir majelis pengingat, lihat jenazah pengingat. Nanti mau seperti ini saya. Ziarah itu juga pengingat. Ada satu sabda Nabi SAW bersabda di antaranya ini tentang ziarah, agar kita tidak salah paham. Nabi bersabda dalam hadisnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ini hadis sahih. Aku dulu, kata Nabi, pertama munculnya Islam melarang kalian ziarah. Jadi kalau ada yang mengatakan ziarah pernah dilarang oleh Nabi, benar. Nabi pernah melarang ziarah ketika Islam baru muncul. Sebab Nabi khawatir yang ziarah akhirnya syirik, bukan minta kepada Allah tapi mintanya kepada yang ada di dalam kubur itu tadi. Ala fazuruha, kata Nabi, adapun sekarang silahkan ziarah. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan zuru
mautakum fa innaha tudzakirukumul akhirah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kunjungilah, ziarahilah orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian karena hal itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, orang sumpek itu kan lumrah. Sumpek, bingung itu lumrah. Yang enggak lumrah itu enggak pernah senang hidupnya, itu enggak lumrah. Berarti ada yang enggak beres ini. Bukan hidupnya enggak beres, hatinya enggak beres. Atau sebaliknya senang terus juga bahaya gitu. Nah, kalau lagi sumpek itu obatnya jangan yang aneh-aneh. Jangan nonton YouTube yang haram, jangan. Tambah sumpek. Jangan pasang status. Yang lihat juga nggak bakal ngasih pertolongan gitu. Gak ada fungsinya. Kalau saya itu biasanya curhat, tapi curhatnya ini pengalaman pribadi, mau ditiru nggak apa-apa. Cuman kadang bisa, kadang enggak. Saya itu curhat ke kuburannya ayah saya. Tapi jangan didoain pada meninggal ayahnya buat curhat-curhat. Kemudian yang ayahnya masih itu panjang umur semua. Saya punya abah meninggal dari saya kelas 2 SD. Jadi saya yatim. Nanti kalau Muharraman santunan saya dipanggil. Itu saya curhat ke abah saya. Walaupun abah saya nggak jawab, kalau jawab saya lari kan gitu. Cuman kenapa kok saya curhat? Saya pernah mendengar sebuah riwayat bahwa Nabi pernah mengatakan, Nabi itu pernah salam di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam atas kalian wahai ahli kubur, penduduk kubur, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Para sahabat bertanya kepada Nabi, hal yasmauna salamakum ya Rasulullah, apakah mereka mendengar salamnya engkau ya Rasulullah? Hal yasmauna salamak ya Rasulullah, apakah mereka mendengar salammu? Nabi menjawab, ma antum bi asma'a minhum, kalian itu pendengarannya tidak lebih kuat dari mereka. Jadi yang ada di dalam kubur itu pendengarannya lebih tajam daripada kita. Kita kadang normal, kotor sedikit terganggu kan gitu. Penduduk kubur normal dan sangat kuat sekali, bukan normal, sangat kuat sekali pendengarannya. Nah, dari hadis itu akhirnya saya pengalaman pribadi ini, kalau sumpek ke abah saya cerita, walaupun abah saya nggak jawab, kalau jawab takut kan. Cuman saya yakin abah saya denger gitu. Pasang status ya nggak ada fungsinya. Tapi kalau ke abah kan paling dah abah kasih anak saya kasihan ini lagi sumpek, ikut doain. Cuman pernah malam-malam dari rumah sumpek berangkat naik motor, sepeda motor ke Tegal dari Jatibarang, abah saya di Tegal. Sampai di kuburan gelapnya luar biasa kan malam-malam. Gak jadi curhat. Kok gelap gini kuburannya? Ngeri juga atas. Akhirnya saya mikir, ini di dalamnya kayak apa gelapnya? Seketika itu belum curhat, sumpeknya hilang. Wah, dunia ini sumpeknya seperti apa? Masih ada lampu. Kuburan ini gak ada lampu di dalamnya. Ini diantara fungsinya ingat Allah. Sumpek hilang, maksiat terjaga. Mau maksiat ingat Allah, mau riba ingat Allah, mau bohong ingat Allah, mau males sholat ingat Allah, mau males bangun subuh ingat Allah, mau durhaka sama orang tua ingat Allah, mau ribut sama keluarga ingat Allah, mau ribut sama istri ingat Allah, gak jadi ribut. Yang istri mau ribut sama suami ingat Allah, gak jadi ribut. Jadi kalau bapak-bapak ini istrinya mulai mau ribut ingat Allah. Atau yang ibu-ibu suaminya mulai mau marah-marah, ayo ingat Allah. Insya Allah sembuh. Tapi nggak tahu lagi kalau tambah emosi. Insya Allah sembuh. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang remang-remang atas Allah, syai'un, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
Nggak ada istilahnya Allah melihat sesuatu dengan pandangan yang remang-remang. Semuanya jelas dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita di sebuah ruangan ada CCTV-nya, kan kita nggak berani macam-macam. Mau masuk ada CCTV di situ kan, jadi sopan jalannya gitu, dilihat CCTV. Di ATM ada CCTV, jadi genah kita di ATM. Coba bayangkan ini, maaf ini bayangkan, masuk kamar mandi ternyata ada CCTV. Kira-kira keluar lagi enggak kita? Kurang ajar, ini kamar mandi ada CCTV-nya, ini gimana mau buka bajunya kan? Nah kita bayangkan hidup kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu. Kapan kita pernah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita masuk kamar mandi ada CCTV, nggak jadi buka baju, nggak jadi buang hajat, malu. Itu siapa yang ngawasi kan? Kita diawasi selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok kita nggak pernah malu kepada Allah? Kenapa kok kita masih enak ghibah? Kenapa kok kita masih enak bohong? Kadang ghibahnya sambil ngerokok, sambil ngopi, itu seakan-akan nggak ada yang ngawasi. Kenapa kita masih ngerendahin orang? Fulan kurang ajar. Seandainya orang yang kita ghibah itu pasang CCTV di hadapan kita, dan kita tahu orang yang lagi dighibah itu bisa melihat kita dan mendengar suara kita, kita nggak jadi ghibah. Waduh, itu yang mau dighibah pasang CCTV, rokoknya dimatikan, saking takutnya. Nah Allah seperti itu, bahkan lebih jelas dari itu, melihat segala apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan, ataupun yang terlintas dalam hati kita. Malu sebenarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah turunkan ke langit, ke bumi dari langit, karena sebab beliau makan buah khuldi, itu diriwayatkan beliau tidak berani ngangkat kepala 40 tahun, nunduk terus 40 tahun, karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti sering malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang remang-remang atas Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di langit maupun yang ada di muka bumi. Wa ya'lamu sirra wa akhwa, dan Allah melihat yang rahasia ataupun yang tertutup. Menurut kita tertutup, Allah lihat. Menurut kita nggak ada yang melihat manusia, iya manusia, tapi pencipta manusia selalu melihat. Oleh karena itu, di antara tandanya orang, di antara tuntutan takwa itu kan, ittaqullaha fis-sirri wal alan. Bertakwalah kalian kepada Allah fisirri, baik di saat kita sendirian, nggak ada yang lihat, nggak ada manusia, kita harus takwa. Wal alan, ataupun di hadapan orang banyak. Jangan sampai ada orang di hadapan orang banyak kelihatannya masya Allah luar biasa ahli ibadah, giliran nggak ada yang lihat, rusaknya luar biasa. Pernah nggak kita seperti itu? Ada orang khusyuk sholatnya, nggak ada orang dengar azan, nanti baru azan, sebentar lagi sampai akhir baru sholat. Ada orang yang kita kagumi, baca Quran itu masya Allah luar biasa. Misalkan di sini ada muridnya Ustaz Damanhuri. Ustaz Damanhurinya di sini disuruh baca Quran, wah tajwidnya diperhatikan luar biasa. Giliran gak ada ustaznya serampangan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Jadi patokan hidup kita, acuan hidup kita itu jangan penilaian manusia, tapi acuan hidup kita adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau hidup kita yang dijadikan tolak ukur adalah penilaian manusia, kita akan capek sendiri kita.
Sebab dikatakan oleh Imam Suyuti, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kerelaan manusia, jangankan cinta. Kita mengharap relanya manusia, semua manusia biar rela sama kita, biar setuju, enggak cinta, setuju aja sama kita. Kita pengen semua orang satu kampung setuju semua. Jangankan satu kampung, satu rumah suruh setuju semua sama kita. Ghayatul la tudrak. Itu cita-cita yang tidak akan tercapai. Apapun yang kita lakuin, pasti ada yang enggak setuju. Apalagi sekampung, serumah pun pasti ada yang enggak setuju. Terus apa yang kita kejar? Yang sebaliknya, wa ghayatur rahman wa ridhar rahman ghayatun la tudrak. Tapi kalau ridhonya Allah, relanya Allah adalah cita-cita yang jangan sampai ditinggal. Diceritakan ada kakak adik penyembah api, Majusi agamanya. Berpuluh-puluh tahun nyembah api. Akhirnya kakak adik ini, sang kakak ini ngomong sama adiknya, ini api kita sembah, coba tangannya kita sekarang kita julurkan ke api, kira-kira api bakar kita apa enggak? Kan sudah kita sembah. Kata adiknya, saya kita coba. Adiknya tanya sama kakaknya, sekarang kamu dulu apa aku dulu wahai kakakku? Kata kakaknya, ayo dek kamu dulu deh, coba dibakar enggak? Ini namanya api, dijulurkan ya kebakar. Di situ adiknya marah-marah, kurang ajar kamu api. Saya sembah kamu, ternyata kamu masih bakar tangan saya. Akhirnya adiknya ngomong sama kakaknya, wahai kakakku, ayo mulai hari ini kita tinggalkan api ini. Terus kita mau nyembah siapa? Kata kakaknya, kita nyembah Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan satu istighfar Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Jangankan bakar, dosa aja diampuni hanya sebab satu istighfar. Kata kakaknya, baik kalau gitu mari kita belajar Islam. Ayo. Ke siapa belajarnya? Ke Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham. Akhirnya berangkat ke tempatnya Imam Ibrahim bin Adham. Sesampainya tempatnya Imam Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham lagi di majelis, muridnya banyak. Di situ kakaknya berubah. Ini hidayah. Ini hidayah. Alhamdulillah Allah memberi kita hidayah. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita semua. Kakaknya di situ berubah. Wahai adikku, saya nggak jadi masuk Islam. Kata adiknya, kenapa kak? Lebih baik tangan saya kebakar api daripada saya dicela sama keluarga saya yang masih Majusi. Kata adiknya, lebih baik kita dicela sama keluarga kita daripada kita dibakar apinya Allah nanti. Enggak, kata kakaknya, saya lebih baik nggak dicela manusia. Kebakar nggak apa-apa, yang penting nggak dicela sama manusia. Hati-hati ini ya, jangan sampai kita mengharap penilaian manusia, sampai kita karena penilaian manusia akhirnya berbenturan dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan. Ini seperti kakaknya, nggak apa-apa aku bakar, yang penting disenangi manusia. Adiknya enggak. Kata adiknya enggak, bahkan saya mau bawa anak istri saya ke sini. Akhirnya dibawa anak istrinya sama adiknya ke situ. Adiknya cerita ke Imam Ibrahim bin Adham, wahai Imam, kami adalah penyembah api dan hari ini kami ingin masuk Islam. Sebab tadi saya masukkan tangan saya ke api, ternyata api masih bakar saya. Dan saya dengar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni satu dosa, mengampuni semua dosa dengan satu istighfar. Akhirnya diajarkan Islam dan masuk Islam, menjadi Islam yang baik, sampai menjadi pengikut setianya Imam Ibrahim bin Adham. Itu gambarannya seperti kita mencari ridhonya manusia. Kita mencari relanya manusia akan kebakar dengan pencarian kita sendiri. Dan kita akan semakin terhina di hadapan manusia. Karena orang yang hidup hanya mencari penilaian manusia, akhirnya hidupnya gak punya prinsip. Mau ngelakuin seperti ini gak enak, nanti fulan gak setuju. Kalau seperti itu nanti giliran fulan yang gak setuju. Sampai kapan? Akhirnya mati penasaran orang ini. Imam Syafi'i yang mengatakan, man balan nas mata ghamman.
Orang yang terlalu memperhatikan penilaian manusia akan mati penasaran. Bukan berarti hidup kita ngawur, orang mau tersinggung mondak ya salah. Kita diperintahkan untuk menjaga perasaan manusia. Tapi kita tidak dituntut untuk menjadikan, untuk mencari manusia setuju sama kita. Kita melakukan seperti ini. Yang penting kita nggak niat nyinggung, nggak niat rendahi. Ternyata ada yang nggak setuju, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah selalu mengetahui apa yang ada di bumi dan yang di laut. Mengetahui yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di bumi, yang ada di laut. Semuanya selalu dipandang, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu biji di kegelapan bumi, dan tidak ada yang basah ataupun yang kering, kecuali itu ada dalam kitab catatan Allah yang jelas, yang sangat jelas. Jadi kita ini jangan pusing-pusing. Kita ini jangan mengatur kehidupan, karena kehidupan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan memaksakan hidup kita, karena yang berhak memaksakan kepada kehidupan kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada catatannya semua. Malam ini kita kumpul di sini itu karena catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena saya, bukan karena grup Rebana, bukan karena Haji Faisal. Kita cuma perantara. Kalau Allah menentukan kita nggak kumpul, ya tetap nggak bisa kumpul. Saya udah berangkat dari rumah, Haji Faisal sudah menyiapkan tempat, grup Rebana sudah siap berangkat. Ternyata saya di jalan banyak kempes 3 misalkan, nggak sampai-sampai. Grup Rebana mau berangkat, mobilnya yang udah dijanjikan nggak ada, atau kendaraan yang sudah disiapkan ternyata batal. Sudah siap semua, hujan deras. Udah siap semua sampai, ternyata yang hadir, yang biasa hadir lupa semua. Kumpul nggak? Enggak. Ini kita terjadi kumpul di sini karena memang sebelum kita lahir kejadian ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu saat ada sesuatu yang menyedihkan menimpa hidup kita, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kita langsung ingat, sebelum saya lahir kejadian ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sikap kita gimana? Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan merubah kehidupan kita. Yang penting kita berusaha, tapi hasilnya pasrah kepada Allah. Jangan putus asa. Ini salah. Ada sesuatu yang menyedihkan, ada sesuatu yang merugikan. Terjadi yang merugikan, terjadi yang menyedihkan, putus asa, udahlah, pasrah aja saya. Nggak sholat, nggak apa, malah akhirnya wala ibadah, nggak sholat, nggak usaha, malam ngopi sampai subuh, rokok. Kenapa? Pasrah. Semua akan indah pada waktunya. Itu nggak bakal indah, karena nggak ada usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan sebuah kaum sampai mereka berusaha untuk merubahnya. Berusaha gagal, berusaha gagal, berusaha gagal. Kadang yang berusaha ini udah mentok. Nah itu saatnya tawakal. Sudah, ya Allah, yang penting saya sudah usaha, yang penting saya sudah doa. Allah pun akan kasih jalan yang kadang dia sendiri nggak nyangka, dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Kadang usaha kita nggak menghasilkan, yang nggak kita usahakan ternyata menghasilkan. Tujuannya agar kita sadar bahwa usaha kita itu nggak ada fungsinya sama sekali. Usaha kita itu hanya untuk menggugurkan kewajiban manusia, karena manusia wajib usaha. Adapun hasil Allah yang menentukan.
Sesekali usaha kita berhasil itu bukan karena usaha kita, karena memang Allah sudah waktunya menentukan. Semuanya sudah ditentukan. Jodoh kita sudah ditentukan. Umur kita sudah ditentukan. Anak kita sudah ditentukan. Jumlahnya juga sudah ditentukan. Ada orang yang rezekinya jumlahnya sekian, dia segitu. Bisa bertambah kalau dia mencari keberkahan. Ada orang yang hidup jodohnya satu, pengen kawin lagi nggak bisa-bisa. Karena memang Allah sudah tentukan jodohnya satu. Iya benar. Ada orang memang jodohnya lebih dari satu, dia nggak niat pengen nikah lagi, ternyata nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Ya ini tentang jodoh. Begitu juga keturunan, begitu juga rezeki, tinggalnya di mana, bahkan lahirnya di mana, meninggalnya dimanapun, nguburnya dimanapun, sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sini hidupnya nggak pernah keluar dari sini, dari apa sih, Kobokan misalkan. Suatu ketika seumur sekali dia dalam hidupnya itu nggak pernah keluar sama sekali, tiba-tiba ke Jakarta, sampai Jakarta meninggal, dikubur di sana. Ada yang sudah meninggalnya di luar kota, tetap jenazahnya dibalikin. Saya punya ibu mertua, itu hidupnya di Lumajang, lahir di Lumajang, besar di Lumajang, tua di Lumajang. Sakit minta dirawatnya di rumah di Jatibarang, dibawa dari Lumajang ke Jatibarang. Sampai di Jatibarang, anaknya yang di Jakarta pengen rawat, dibawa lagi ke Jakarta. Sampai di Jakarta meninggal, nguburnya di Jatibarang. Saya kalau ziarah luar biasa, takdir Allah. Ini ibu mertua saya dari lahir itu nggak mungkin punya cita-cita saya kalau mati pengen ngubur di Jatibarang. Mungkin Jatibarang aja belum tahu, karena desa terpencil. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup usaha tapi jangan dipikul, jangan dipanggul. Usaha pasrah. Sebab kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Setelah ini apa yang terjadi kita nggak tahu. PR kita, tugas kita selalu husnudzon seperti pertemuan yang lalu. Baik sangka sama Allah. Di antara tanda baik sangka, ketika kita punya musibah, ketika hidup kita sedang terpuruk, kita akan mengatakan Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Terus akhirnya nggak jadi sumpek, nggak jadi stres. Sebab semuanya memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh seperti ini, ada anak sekolah. Anak sekolah setelah ikut tes nggak naik. Dia mau marah seperti apapun, kalau memang sudah keputusannya nggak naik ya nggak naik. Karena guru itu naikkan kelas dan tidak itu kan ada ukurannya, bukan karena marah atau tidaknya anak itu, siswa itu, bukan karena nerima atau tidaknya siswa tersebut. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menentukan mau kita nerima, mau kita nggak nerima ya tetap terjadi. Yang enak kita nerima, jadi nggak stres. Tapi kalau kita nggak nerima, akhirnya stres. Jadi hidup kita terasa susah, hidup kita terasa payah, hidup kita terasa berat, bukan karena ketentuan Allah, tapi karena kadang hati kita yang nggak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nerima terus ketentuan Allah, enak hidup kita. Bagaimana caranya nerima? Kayak gini. Kita mesti ingat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, susah itu saya, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pasti Allah pun akan memberikan yang terbaik. Nah ini harus diyakini. Tapi kalau itu lupa, akhirnya ragu. Waduh gimana ya? Waduh besok bisa makan apa enggak ya? Subuh yang diingat dunia. Ya Allah, beras tinggal 1 kilo. PKH belum cair.
waktunya setoran motor. Karena kenapa kok sumpah seperti itu? Karena kita lupa bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangankan kita, iblis itu minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku kesempatan untuk menggoda manusia sampai hari mereka dibangkitkan. Maksudnya sampai hari kiamat. Diijabah sama Allah, innaka minal munzirin. Ya, aku kasih kamu wahai iblis kesempatan. Iblis doa masih diterima. Kita manusia yang iman, sebejat-bejatnya kita kan masih mending daripada iblis. Jadi kalau doa kita harus membuat kita pede. Saya bejat, harus ngomong gitu. Jangan saya orang baik, tambah jauh dari Allah. Ya Allah, saya bejat. Ibadah saya masih kacau ya Allah. Maksiat saya masih banyak. Tapi saya yakin Engkau masih memberikan kasih sayang-Mu kepadaku ya Allah. Saya yakin Engkau masih memberi ampunan kepadaku ya Allah. Saya yakin ya Allah, saya masih berhak meminta kepadamu ya Allah. Dan saya yakin Engkau pun masih berkenan memberikan ijabah kepadaku. Sekarang masalahku seperti ini ya Allah, jalan keluarnya Engkau yang menentukan. Terjadi itu jalan keluar, dapat kita jalan keluar. Jangan sumpek-sumpek tapi gak mau doa, stres tapi gak mau minta kepada Allah, minta tapi gak percaya. Terus gimana? Udah minta gak percaya. Ya Allah, beras tinggal 1 kilo, uang belum ada, saya minta rezeki ya Allah biar kebutuhan hari ini cukup. Habis doa mikir, ya dari mana ya? Ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah kita mengetahui bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus selalu merasa cukup. Qanaah itu bukan bikin orang miskin. Qanaah itu yang bikin orang menjadi kaya di dunia dengan harta benda dan kaya di akhirat dengan pahala. Itu qanaah. Merasa cukup dulu. Sebab kalau orang sudah merasa cukup, berarti merasa dirinya mampu, merasa dirinya orang kaya. Itu qanaah, itu seperti itu. Bukan ya sudahlah 1000 qanaah. Tapi hatinya merasa kurang kalau gitu, itu bukan qanaah, itu munafik. Iya, kalau ya sudah. Tapi hatinya padahal masa cuma 1000. Qanaah itu bukan seperti itu. Subhanallah, luar biasa ajaran Islam, bikin orang senang. Kalau kita qanaah itu senang. Kalau senang enak. Contoh misalkan 50.000, dapat hari ini 50.000. Dapat utang lagi misalkan. Itu harusnya qanaah. Daripada nggak ada yang ngutangin, ya kan? Alhamdulillah ya Allah, masih ada yang percaya ngutangin saya 50.000. Insya Allah, terima kasih ya sama yang ngutangin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu karena masih menggerakkan hambanya untuk mau ngutang. Itu disaksikan oleh Allah Subhanahu. Allah akan mengatakan, ya Allah, hambaku ini dikasih duit 50.000 dari ngutang aja seneng luar biasa. Qanaah ini la azidan, Allah pun akan mengatakan aku tambah nikmatmu wahai hambaku. Tapi kalau kita yang gerutu terus, padahal kita sudah tahu bahwa itu sudah ditentukan oleh Allah, kita yang gerutu, berarti kita nggak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu. Bahaya ini, kurang ajar. Dan kurang ajarnya bukan sama manusia, kurang ajarnya sama pencipta manusia. Orang sekarang kurang ajar sama polisi aja kan nggak berani. Kurang ajar sama pejabat aja kan nggak berani karena tahu ini punya kekuasaan. Saya kurang ajar, parah ini urusannya. Lah kenapa kok kita sering kurang ajar sama Allah, kita nggak takut? Kurang ajar itu bukan maksiat aja. Kurang ajar itu bukan zina saja. Kurang ajar itu bukan minum khamr saja. Kurang ajar itu bukan judi saja. Ketentuan Allah nggak kita qanaai, nggak kita terima, itu kurang ajar. 50.000
50.000 ngutang lagi. Nggak selesai-selesai. Wa'lamu annahul khaliq, dan ketahuilah bahwasannya Allah Zat Maha Pencipta. Maha Pencipta, bukan menciptakan kita saja, menciptakan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, dan menciptakan yang akan kita temui. Makanya kalau kita sudah tahu bahwa yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan kejadian yang ada dalam kehidupan kita adalah, terus buat apa kita mikiri? Fungsinya apa coba kita mikiri? Besok setoran motor, besoknya aja kita belum ketemu sudah dipikiri. Bulan depan kontrakan habis, bulan depannya aja kita belum temui sudah dipikiri. Padahal Allah yang kitanya yang mikiri, kan lucu. Apalagi kalau nonton sinetron kitanya ikut mikir gitu. Itu wah, harusnya gini. Lah sutradaranya siapa? Lah hidup kita itu sutradaranya Allah. Kita yang mikiri itu sama seperti orang nonton sinetron, artisnya bukan dia, sutradaranya bukan dia, dia cuma nonton, dia yang mikiri. Kira-kira sinetronnya berubah apa enggak jalan ceritanya? Enggak kan, sudah ada yang menentukan. Lah hidup kita Allah yang menentukan, hidup kita Allah yang mensutradarai, kita yang mikiri, ya tetap enggak berubah sutradara Allah Subhanahu wa taala itu. Skenario Allah tidak akan berubah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menciptakan. Allah. Dan makanya benar ya, orang itu harus sering ke rumah sakit yang sehat, biar dia bisa mensyukuri nikmat sehat. Jadi kalau pengen kita jadi orang kaya, itu sering ke rumah sakit. Nanti kita syukur, akhirnya jadi orang kaya. Orang kaya itu kan orang yang bahagia. Kadang Masya Allah diceritakan ada seorang suami, setiap hari sama istrinya dikasih kacang rebus. Kalau ini kan macam-macam ada kacang rebus. Ada kacang rebusnya tapi kan ada yang lainnya gitu. Ini sama istrinya setiap hari dikasih kacang rebus. Nah, makan itu sambil gerutu suaminya tadi. Tiap hari kacang. Kulitnya dibuang dari jendela. Kacang buang jendela. Pas suaminya berdiri, ternyata di bawahnya jendela itu ada orang tua lagi menguti kulitnya dimakan. Saking gak adanya, orang tadi nangis luar biasa. Ya Allah, saya dikasih kacang gerutu, ini orang tua sambil makan kulitnya sambil alhamdulillah masih ada yang dimakan. Alhamdulillah masih ada yang dimakan. Nah itu. Kalau urusan dunia, jangan lihat yang di atasnya. Cita-cita harus setinggi langit, tapi jangan lihat yang di atas. Saya pengen punya ini, saya pengen, udah selesai, minta kepada Allah. Setelah itu untuk penglihatan lihat ke yang di bawahnya. Punya sepeda motor, alhamdulillah. Motor saya tahun 2010. Tetangga saya tahun 85 motornya. Sama ya tahun lahirnya misalnya. Akhirnya tenang. Tapi kalau misalkan yang punya motor tahun 2010, lihatnya NMAX yang keluaran baru, ini nggak jadi enak dinaiki. Atau yang sudah punya motor baru, lihatnya mobil yang ada AC-nya, akhirnya nggak nikmat. Mobil yang ada AC-nya udah dikasih, ngelihatnya kelas yang di atasnya, nggak selesai. Dikasih mobil harga 150 juta, ngelihatnya Alphard. Itu enak itu. Ini apa ini mobil? Lah yang ngasih mobil itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kepengin sih gimana? Nah ini cara. Alhamdulillah ya Allah, saya udah kasih mobil seperti ini, nikmat luar biasa ya Allah, syukur ya Allah, saya nggak kehujanan, nggak kepanasan,
bisa bawa keluarga jalan, silaturahmi, niat yang baik, ziarah ke sana kemari, hadir majelis, seneng-seneng tamasya, selama tamasya halal gak masalah, nyenengkan keluarga malah dapat pahala. Ini ya Allah, kalau pakainya Alphard lebih seneng ya. Gitu cara doanya. Jadi nggak gerutu di hati, tapi ya kesampaian. Karena penciptanya adalah Allah. Penciptanya adalah Allah Subhanahu. Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, yang selalu memberi rezeki. Manusia selama masih ada umur di dunia, berarti jatah rezekinya masih ada. Kalau memang jatah rezekinya sudah habis, mati orang itu. Iya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Besok gak ada yang dimakan. Kalau masih hidup berarti pasti ada yang dimakan. Nah kalau nggak ada yang dimakan ya mati. Matematikanya seperti itu. Ya Allah, besok anak istri saya makan apa? Ya makan makanan dari Allah Subhanahu. Nah kalau nggak ada yang dimakan, ya berarti anak istrinya udah mau mati. Iya. Lah memang seperti itu matematikanya. Mau kita pusing, mau enggak ya tetap seperti. Terus buat apa dipusingkan? Pasrah. Ada waktunya kita berusaha mikir jalan keluar, terutama laki-laki. Oh berarti waktunya makan pasti ada makanan. Udah malam melek aja ngopi sampai subuh, nanti waktunya makan ya pasti ada. Salah. Itu namanya males. Sahabat Bilal kalau tidak salah. Sahabat Bilal itu pernah pagi-pagi berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian ditanya sama Nabi, "Kaifa asbahta ya Bilal?" Bagaimana engkau memasuki waktu pagi wahai Bilal? Luar biasa Nabi. Ketemu sahabatnya ditanya, "Bagaimana pagimu?" Sahabat Bilal menjawab, "Asbahtu mufakkiron fi ma'isyati ahli." Ya Rasulullah, aku masuk waktu pagi ini sambil mikir bagaimana aku bisa mendapatkan ma'isyah untuk keluarga. Bagaimana bisa mendapatkan nafkah untuk keluarga ini, saya mau usaha apa? Bukan mikir tegang ya, tapi sambil mikir ini apa ya enaknya yang diusahakan. Apa jawabannya Nabi? Walakal ajru fi dzalik. Kamu seperti itu dapat pahala wahai Bilal. Kamu seperti itu dapat pahala. Indah kan Islam. Pernah Nabi waktu duha masuk masjid, lihat ada anak muda lagi sholat duha di masjid. Panggil sama Nabi, ini waktu duha. Selesai sholat duha udah jangan lama-lama i'tikafnya. Terus apa ya Rasulullah? Ukhruj wabtaghi min fadlillah. Keluar sana cari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain Nabi sampai mengatakan innallaha yuhibbur rajulal muhtarif. Allah sangat mencintai orang laki-laki yang punya profesi. Saya beberapa kali berjumpa dengan guru saya, Bu Ilham Habib Zain Baharun. Pasti tanya beliau, ngajar di mana kamu? Ya bahasa Arab. Fian tudaris. Saya cerita, ada di sini. Terus apa daganganmu? Tetap tanya. Bisnisnya apa? Kerjanya apa? Cuman ngajar. Ada satu, enggak saya cuma ngajar. Oh, ente ngajar buat cari ini. Ditanya Mas. Dan ketika dengar santrinya, oh saya jualan ini, didoakan luar biasa, mudah-mudahan jualannya laris, tambah banyak pembelinya, buka cabang sampai seperti itu. Jangan lupa tapi ngajarnya. Itu Islam. Intinya kita yakin yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu, tapi kita menjemput rezeki. Nah menjemputnya itu terserah, mau kerja, mau dagang, mau jadi produsen, terserah apapun, karena memang Allah sudah bagi-bagi rezeki. Ada orang yang bisa bikin tapi nggak bisa jual, jadi jangan takut kita. Ada orang yang bisa jual tapi nggak bisa bikin. Ada orang yang nggak bisa jual, nggak bisa bikin, bisanya ikut yang jual atau ikut yang bikin.
kerja maksudnya. Itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bagiannya kerja. Yang ini bagiannya bikin. Yang ini bagiannya jual. Hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari usaha, tapi dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita gagal, kita ingat, oh, memang Allah belum ngasih. Ketika kita berhasil, kita ingat, Allah memang sudah waktunya ngasih. Syukur kepada Allah. Belum berhasil, pasrah kepada Allah. Itu hidup. Al-Muhyil Mumit, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan. Al-Mu'til Mani, Allah yang maha pemberi. Kalau memang sudah waktunya Allah memberi, satu dunia menghalangi, gak bisa. Makanya jangan takut. Wah, ini kalau usaha disantet nanti. Mau 10 dukun, 1000 dukun, berapa ratus ribu pun, kalau memang Allah tetap berkehendak ngasih rezeki, tetap Ad-Dar, Allah yang maha memberi bala. Kan bala ya? Ya, mara bahaya. Kalau memang Allah sudah waktunya menentukan orang ini celaka, ya tetap celaka. Walaupun satu dunia berusaha menghalangi agar dia nggak celaka, tetap celaka. An-Nafi, Allah yang maha memberi manfaat. Kalau memang ada manusia yang Allah ciptakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, baik lewat bisnisnya, lewat ilmunya, lewat perjuangannya, manusia berusaha memadamkan manfaatnya, tidak bisa. Wa idza nafa'akallah hasya yadurrak insan. Para ulama mengatakan kalau Allah sudah menjadikan engkau manusia yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, hasya yadurrak insan. Mustahil ada manusia yang bisa membahayakan. Wa nahu ala kulli syai'in syahid wallahu a'lam bis-shawab. Bisirril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah monggo menikmati ala kadarnya. Mohon maaf, monggo silakan masuk, jangan pulang dulu semuanya, baik karyawan saya maupun jamaah dari luar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi, oh udah buat Ustadz Nasir, silakan. Matur nuwun. Kayaknya cukup, silakan nanti bisa masuk bareng-bareng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada semua jamaah kajian kitab Tadhkirul Mustafa setiap malam Rabu pertama setiap bulannya, pengajian dalam rangka Walimatul Khitan hari Ahad malam Senin tanggal 9 Januari 2022 pukul 20 sampai dengan